Erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo sudah berlangsung lebih dari 3 tahun dan permasalahan relokasi yang tidak kunjung usai menambah derita para pengungsi. Lantas, kemanakah pemerintah saat ribuan pengungsi menantikan uluran tangannya? Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Hampir genap 3 tahun sejak erupsi Sinabung pertama kali meletup pada September 2013. Sejak itu pula, nasib ribuan warga dari desa di lingkaran zona merah terpaksa diungsikan. Sayangnya, erupsi Sinabung tidaklah sementara. Mereka yang telah diungsikan tidak memiliki pilihan lain untuk kembali ke desa asal lantaran desanya menjadi lintasan awan panas. Dari data yang diperoleh BNPB Kabupaten Karo, jumlah pengungsi erupsi Sinabung mencapai 9.319 jiwa dari 2.592 kepala keluarga. Dan dari jumlah itu, diantaranya terdapat 777 jiwa bayi dan 193 balita. Pemerintah membagi relokasi menjadi 3 tahap dengan alasan lahan yang terbatas. Desember 2015, relokasi tahap pertama yang berada di Siosar, Kecamatan Merek Karo ini, pemerintah telah memberikan rumah sebanyak 370 unit serta lahan pertanian. Dan masih ada 1.903 kepala keluarga dari 4 desa lainnya yang menunggu giliran untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Namun kemudian masalah muncul. Relokasi tahap kedua berbeda dengan tahap pertama. Jika sebelumnya pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap rumah dan lahan untuk relokasi, pada tahap kedua, pemerintah menyebutnya relokasi mandiri karena hanya akan memberikan rumah dan lahan pertanian sehingga warga sendirilah yang mencari sendiri. Pemerintah menetapkan relokasi mandiri untuk 4 desa di mana warga desa tersebut yang mencari lahannya per kelompok. Itu program dari pemerintah. Lepas tangan dari pemerintah ini dianggap menjadi pemicu munculnya bentrokan yang terjadi pada akhir Juli 2016 kemarin. Adanya relokasi mandiri untuk para pengungsi diduga dimonopoli oleh pengembang nakal yang ingin memanfaatkan situasi dan mencari keuntungan, namun diketahui lahan relokasi tersebut tidak berizin. Dalam tenda pengungsian ini, bukan untuk 1 bulan 2 bulan mereka tinggali, namun nyaris 3 tahun. Mereka menjaga asa untuk tetap bertahan hidup di antara pengap dan tumpukan barang yang ada. Ya, susah sekarang ini nasib saya. Nyewa ladang pun udah terlambat sewa. Nyewa rumah pun udah terlambat. Jadinya apapun belum tahu dari pemerintah kita ini. Udah susah, diusir orang lah kami semua pengungsi. Diusir, nggak bisa lagi ambil di ladang, nggak bisa lagi tidur di rumah. Sekarang itu tidur ladang orang lah. Penderitaan pengungsi Sinabung ternyata belum juga usai. Pemerintah tidak juga mencari tempat relokasi mandiri lainnya. Bahkan terkesan lamban dalam hal penanganan pengungsi. Hancurlah, sakit. Kalau penyesalan, misalnya kadang gitu, coba tadi gunungnya nggak kayak gini, pasti aku bisa kasih keperluan anakku gitu. Coba tadi gunungnya nggak udah aman, aku pasti bisa kerja, ngasih keperluan anakku lebih baik gitu aja. Belum lagi nasib para pengungsi di posko pengungsian. Kemiskinan menjadi pakaian bagi para pengungsi ini. Nggak ada sama, campur semuanya. Iya, campur semuanya tidur. Kalau tidur itu disusun kayak ikan gembung gitu. Tidur sama-sama, kadang ada yang di kaki, kadang enggak lah sebebas kayak di rumah, namanya di pengungsian. Hanya cuma bisa pasrah aja ya? Iya, nunggulah sampai kapan, kami hanya bisa menunggu sampai kapan. Pemerintah daerah tidak cepat tanggap terhadap masalah yang dihadapi pengungsi. Masalah demi masalah muncul di pengungsian
lantaran kondisi yang tidak nyaman, ditambah lagi himpitan ekonomi yang datang mendera. Bukan menangis lagi, Pak. Gila, sudah banyak. Stres sudah banyak. Iya. Karena apa pun belum tahu. Kayak ginilah, lahan udah siap tahunnya. Rumah pun udah siap sewanya, belum apa. Kami nyewa semua. Jadi disuruh orang lah. Iya, disuruh orang lah, udah terlambat sewanya sama lahan sama rumah semua. Inikah arti kemerdekaan bagi saudara-saudara kita di Sinabung? Mereka adalah penerus bangsa. Semangat dan rasa juang yang terpancar dalam diri generasi muda tetap berkobar. 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Haruskah mereka terus menjadi korban dan terabaikan? Pemerintah harus segera menuntaskan permasalahan relokasi dan memberikan solusi bagi warga di pengungsian. Ini jangan berlama-lama, harus diputusin dong gitu. Pemerintah pun membantah bila penanganan terhadap para pengungsi Sinabung dianggap lambat. Erupsi Sinabung yang tidak kunjung usai ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang diutamakan oleh pemerintah. Artinya perlakuannya saja memang perlakuan tidak bencana nasional, tapi perlakuannya sudah hanya bencana nasional. Artinya dari kesepakatan 8 menteri, berapa menteri ikutnya mendorong di sini. Cuman tidak dikatakan bencana nasional, gitu ya. Tapi perlakuannya sudah nasional, itu dia kira-kira. Para warga di pengungsian sudah menjadi korban dari erupsi Sinabung. Masihkah mereka harus menjadi korban lantaran adanya pihak yang mengambil keuntungan dari bencana ini? Indonesia belum pantas merdeka bila warganya masih terjajah oleh saudara mereka sendiri. Maka jangan bilang pemerintah tidak tahu akan masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.